Are you ready for it? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Harikun. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tugas RBL kami dengan judul Pengaplikasian Hukum Faraday dan Hukum Lenz pada pemanas air menggunakan generator listrik sederhana sebagai sumber listriknya. Saya, Raihan Nur Aditya, dengan NIM 123290038 dari Prodi Sains Atmosfer dan Keplanetan. Dengan saya, Ismail, dengan NIM 123290048 dari Prodi Sains Atmosfer dan Keplanetan. Dan dengan saya, Aurelia Padilla, dengan NIM 123110026 dari Prodi Fisika. Dan saya, Valerina Frata Brutarigan, dengan NIM 123110021 dari Prodi Fisika. Dan saya Raya Izati Valindra dengan NIM 123290044 dari Prodi Sains Atmosfer dan Keplanetan. Dan dengan saya Elmo Fatih Jagat Kesaherdana dengan NIM 123290049 dengan Prodi Sains Atmosfer dan Keplanetan. Berikut adalah video kami. Agenda. Yang pertama, latar belakang. Kedua, sejarah hukum Faraday dan Lenz. 3, hubungan Faraday dan Lenz. 4, percobaan alat. 5, kesimpulan. Latar belakang. Pengaplikasian hukum Faraday dan hukum Lenz pada pemanas air dengan generator listrik sederhana sangat penting. Hukum Faraday menyatakan bahwa perubahan fluks magnetik dalam sebuah kawat akan menginduksi arus listrik dalam kawat tersebut. Sedangkan hukum Lenz menyatakan bahwa arus yang dihasilkan akan selalu berusaha untuk menimbulkan fluks magnetik yang berlawanan dengan perubahan yang menyebabkannya. Dalam konteks pemanas air, jumlah lilitan kawat pada paku dan waktu yang dibutuhkan untuk pemanasan menjadi parameter penting, karena keduanya akan mempengaruhi jumlah arus listrik yang dihasilkan oleh generator. Semakin banyak lilitan kawat pada paku dan semakin lama waktu yang dibutuhkan, maka semakin besar arus listrik yang dihasilkan, yang pada gilirannya akan mempengaruhi efisiensi pemanasan air. Sejarah hukum Faraday. Hukum induksi elektromagnetik dirumuskan oleh Michael Faraday pada tahun 1831. Sebelum itu, pada tahun 1820, Hans Christian Ørsted menemukan bahwa jarum kompas akan berputar ketika arus listrik mengalir di sekitarnya. Penemuan ini menunjukkan adanya hubungan antara magnet dan listrik, tetapi Ørsted tidak dapat menjelaskan sifat hubungan tersebut. Faraday yang terinspirasi oleh penemuan Ørsted melakukan serangkaian percobaan. Percobaan yang paling terkenal adalah saat Faraday melilitkan kawat tembaga di sekitar batang besi berbentuk tapal kuda. Ketika dia menggerakkan magnet ke dalam dan keluar dari kumparan, dia mengamati bahwa arus listrik mengalir di dalam kawat. Arus ini disebut arus induksi. Hukum induksi Faraday biasa dinyatakan dalam rumus epsilon sama dengan minus N kali delta flux B per delta T. Dengan epsilon adalah gegel induksi dengan satuan volt, N adalah banyaknya lilitan kumparan, delta flux B adalah perubahan flux magnetik dengan satuan Weber, delta T adalah selang waktu dengan satuan second. Hukum Lenz ditemukan oleh fisikawan Jerman Heinrich Emil Lenz pada tahun 1834. Hukum ini merupakan prinsip fundamental dalam elektromagnetisme yang menjelaskan arah dan besarnya gaya gerak listrik induksi atau GGL induksi yang dihasilkan dalam suatu rangkaian. Hukum ini memiliki peran penting dalam memahami cara kerja generator pembangkit listrik. Hukum Faraday dan hukum Lenz bagaikan dua sisi mata uang dalam memahami induksi elektromagnetik. Hukum Faraday menjelaskan besarnya gaya gerak listrik GGL induksi yang dihasilkan dari perubahan fluks magnetik, sedangkan hukum Lenz melengkapinya dengan menentukan arah arus induksi. Hukum Lenz menyatakan bahwa arah arus induksi selalu berlawanan dengan arah perubahan fluks magnetik, sehingga menghasilkan gaya yang berusaha menahan perubahan tersebut.
Singkatnya, hukum Faraday menghitung besar gegel induksi, sedangkan hukum Lenz menentukan arahnya untuk melawan perubahan flux magnetik. Alat dan bahan yang diperlukan dalam percobaan ini yaitu yang pertama gunting, cutter, termometer, lakban, botol bekas air mineral, kumparan kawat, paku, besi kecil yang panjang, magnet, dan air. Prosedur kerja pada percobaan ini yaitu yang pertama, siapkan semua alat dan bahan. Yang kedua, potong botol air mineral menjadi 2 bagian. Yang ketiga, masukkan besi ke dalam potongan botol. Yang keempat, tempelkan magnet di tengah-tengah besi yang nantinya akan berada di antara lilitan kawat. Yang kelima, lilitkan kawat tersebut sampai membentuk sebuah kumparan. Yang keenam, buatlah kumparan dengan jumlah lilitan yang berbeda-beda. Yang ketujuh, sambungkan ujung kawat ke paku. Yang kedelapan, ujung paku tersebut dimasukkan ke dalam air yang ingin dipanaskan. Yang kesembilan, putarlah magnet selama 5 menit dengan cara memutar besi pada botol. Yang kesepuluh, ukur perubahan suhu yang terjadi pada air dengan menggunakan termometer. Yang ke-11, catat perubahan suhu air yang terjadi. Cara kerja alat ini adalah dengan memutar besi secara terus-menerus selama 5 menit, baik pada 50 lilitan maupun 70 lilitan pada kumparan. Setelah 5 menit, suhu air diukur menggunakan termometer dan dibandingkan dengan suhu awal air. Kelebihan alat: 1. Sumber listrik yang digunakan berasal dari generator listrik sederhana, sehingga tidak memerlukan sumber listrik eksternal seperti listrik PLN. Kedua, memanfaatkan prinsip elektromagnetisme berdasarkan hukum Faraday dan hukum Lenz, sehingga dapat menghasilkan listrik untuk memanaskan air. Ketiga, konstruksi yang relatif sederhana dan dapat dibuat sendiri, sehingga biaya pembuatannya lebih murah. Kelemahan alat: 1. Daya listrik yang dihasilkan terbatas, sehingga tidak dapat memanaskan air dalam jumlah besar atau dalam waktu yang singkat. 2. Efisiensi keseluruhan sistem relatif rendah karena adanya beberapa tahapan konversi energi. 3. Membutuhkan usaha tambahan untuk memutar generator, sehingga kurang praktis dibandingkan dengan pemanas air listrik konvensional. Dan yang terakhir, tidak dapat digunakan secara kontinu dalam jangka waktu lama karena keterbatasan daya listrik yang dihasilkan. Kesimpulannya adalah generator listrik sederhana bekerja mengikuti hukum Faraday, mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Generator sederhana ini menggunakan bahan daur ulang dan dapat dibuat dengan harga murah dan terjangkau. Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan prototipe generator sederhana sebagai pembangkit tenaga listrik berukuran kecil menggunakan bahan daur ulang. Desain produk dibuat sangat sederhana sehingga mudah untuk diproduksi oleh kita sebagai media pembelajaran maupun oleh masyarakat umum dalam memenuhi kebutuhan energi listrik skala kecil.